Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Nah, anak-anak kelas 12 yang saya banggakan, terima kasih bisa bertemu dengan saya walaupun dalam kondisi online. Anak-anak tidak bisa melihat saya, namun bisa mendengarkan. Sebelum materi saya sampaikan, anak-anak ya pastikan kalian di rumah atau dimanapun kalian berada dalam kondisi sehat, ya, badan sehat, jiwa sehat. Sekarang di masa pandemi COVID-19, corona virus, ya, di masa yang di sekarang sulit bagi kalian, bagi semuanya aja, sampai berdampak pada perekonomian Indonesia. Sekarang juga sudah menjalar kemana-mana virus yang berasal dari Wuhan Desember 2019 sampai sekarang masih belum tuntas. Yang pasti ya kalian harus menjaga kesehatan, itu yang utama ya. Jaga kesehatan pribadi masing-masing. Kalau sudah pribadi masing-masing, keluarga ya saling mengingatkan, ya, jaga jarak ya, keluar pakai masker, kemudian cuci tangan yang sering ya. Olahraga jangan lupa ya, olahraga, kemudian makan yang bergizi, istirahat yang cukup, sehingga imunitas kita menjadi lebih kebal terhadap bermacam-macam virus ya. Virus corona ini bisa berbahaya kalau sudah masuk, bisa menjangkit ke semua keluarga. Ini yang jadi permasalahan yang sehingga sekolah tidak bisa dihadirkan kalian, karena ini kalau terjadi misalkan ada kasus di SMA 7, ada yang kena, maka sekolah kita yang kena ya. Maka dari itu kita semua pasti harus sehat dengan cara yang kita sendiri yang bisa mengatasinya. Yang jelas olahraga ya, olahraga tiap hari kalau bisa, tidak hanya pas ingat saja, tapi tiap hari kita menggerakkan ya, itu lebih baik. Sehat tidak bisa datang dengan sendiri, kita harus bisa menjemputnya. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kalian sekarang sudah berada di kelas 12 semester 5. Materi yang akan kami sampaikan nanti secara daring, yaitu yang pertama atletik. Jadi menganalisa, membuat program ini ya, KD-nya menganalisa, membuat program. Kalau di atletik, di perlombaan nomor lempar itu ada 4 ya, lempar cakram, lempar lembing, tolak peluru, dan lontar martir. Tolak itu dimasukkan di nomor lempar walaupun namanya tolak ya, masuk di nomor lempar. Lontar martir walaupun namanya lontar, tapi masuk di lempar ya. Sekarang kelas 12 ada 2, lempar cakram dan lempar lembing. Satu persatu saya jelaskan ya, perhatikan di layar kalian ya. Lempar cakram, mulai dari sarana kalian mungkin sudah pernah melihat bentuknya cakram seperti lepek ya, seperti lepek itu ya. Beratnya yang putra dan putri jelas nggak sama, ukurannya juga nggak sama.
putra lebih berat ya, putra 2 kilo, putri 1 kilo. Bentuk lapangannya adalah lingkaran dan bersudut. Jadi lingkaran ditarik sudut, nah itu nanti lepasnya ke cakram ada di antara itu. Di luar dari itu terjadi diskualifikasi. Sekarang lapangan, kalian perhatikan ya, area lapangan seluruhnya berbentuk persegi dan dengan lingkaran yang berada di tengah ya. Lingkaran. Kalau yang sesungguhnya, lapangan yang sesungguhnya, kalau ikut di perlombaan baru tahu kalian. Kalau tidak ada di perlombaan, di lapangan SMA 7 tidak ada. Kita modifikasi lapangannya ya, nanti mungkin pakai rafia atau apapun, yang penting kalian sekedar tahu lapangan ya. Diameternya 2,5. Jadi kalian mau melempar berada di dalam itu. Menginjak bagaimana? Menginjak di garis di lingkaran itu ya diskualifikasi. Kalau lemparannya jauh ya enggak dianggap, atau diulang 3 kali ulangan baru mana yang dianggap sah dan yang terjauh itu yang dipakai itu ya. Lapangan oke, sudah. Sekarang ukuran lapangan bentuknya seperti ini, kalian perhatikan ya. Kalau di yang sesungguhnya, lapangan sesungguhnya ada dikelilingi oleh penghalang atau rajut, karena dilempar cakram itu ada yang gayanya memutar, sehingga kalau memutar, kalau kita tidak begitu putarannya cepat dan cakramnya lepasnya tidak sesuai, bisa juga ke penonton kalau nggak ada penjaring di kiri kanannya ini. Jadi seperti ini ya, lapangan sekedar tahu aja. Kemudian menginjak berikutnya adalah berat ya. Beratnya cakram, yang jelas tidak sama putra dan putri. Putra 2 kilo, putri 1 kilo. Diameternya juga enggak sama, 180 sampai 182 mm untuk putra. Untuk putri dan putra 219 sampai 221 mm. Lanjut ya, menginjak teknik ya. Teknik bagaimana cara membawa cakram. Walaupun kita kuat, tangan kita kuat, cakram itu tidak bisa dipegang langsung dengan tangan satu ambil ya, ini bisa terjadi cedera. Sama dengan tolak peluru. Nah, walaupun tangan kita kuat, ambil dengan tangan dua. Kemudian kalau cakram, ambil tangan dua. Kalau kita menggunakan tangan kanan, letakkan di telapak kaki tangan kiri, kemudian tangan kanan berada di atas cakram. Nah, kita memakai teknik yang mana tinggal kalian memilih. Dengan kondisi ini 3 pilihan. Kalau telapak tangannya lebar, jari-jarinya lebar, mungkin bisa memakai alternatif cara yang pertama ya, itu jari-jari, persendian jari-jari. Kalau di olahraga namanya articulatio carpea, atau jari-jari itu ada persendiannya, jari-jari paling ujung itu ditekuk. Nah, ini menyangga cakram seperti kita membawa buku ya, seperti membawa buku ya. Kemudian jari-jari direnggangkan dengan jarak yang sama. Bagaimana dengan ibu jari yang pendek itu? Ibu jari nggak mungkin bisa mengkait, biarkan saja, yang mengkait adalah 4 jari-jari itu. Kemudian
taruh seperti membawa buku, baru bisa diputar-putar ya, diputar searah jarum jam. Latihan awalnya itu, nanti kalau masuk baru bisa kita mempraktekkan. Kalau hanya penjelasan mungkin kurang jelas ya anak-anak ya. Bagi jari-jarinya yang pendek gimana? Jari-jari lebar tangannya tidak lebar tapi pendek, masih ada cara, yaitu dengan jari ujungnya lagi, jadi tidak persendian tapi di ujungnya lagi. Memang resikonya memang agak sulit ya, agak sulit. Makanya jari-jari yang lebar ini lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan. Jadi olahraga itu memang ada bakat, ada mungkin bakatnya di sini, bakatnya di yang lain. Jadi tidak semuanya bisa terwadai dengan baik ya. Masih bisa dipakai untuk memegang ya, yang penting itu bisa dipakai untuk melempar. Ada 3 pilihan itu, silahkan memilih yang mana. Bagaimana jari-jarinya panjang tapi memilih cara jari-jari yang pendek, bisa, terserah kalian mana yang kiranya nyaman dan bisa dilempar. Karena nanti pada saat melempar jari-jari itu aktif bisa memutarkan cakram. Jadi kondisi cakram terlempar itu adalah berputar searah jarum jam ya. Posisi cakram nanti tidak boleh berdiri, berputar seperti piring terbang itu lebih menguntungkan, lebih jauh nanti jaraknya. Baik nak ya, saya teruskan lagi. Ini bentuknya cakram, kalian perhatikan ya. Posisi tangan ya, ini di gambar ini terlihat ya, posisi ibu jari enggak mengkait, hanya 4 jari. Ini tampak dari atas ya, dari atas. Kalau dari bawah ini bagi yang pendek jari-jarinya pendek, terus telapaknya sempit. Nah ini cakramnya lebar. Nah ini hanya ujung jari-jarinya aja yang menggas supaya tidak lepas. Kemudian cara yang ketiga tadi, ada jari tengah dan telunjuk itu dihimpitkan, dipepet nih. Jari tengah dan telunjuk dihimpitkan, dipepetkan di tengah. Nah ini teori yang ketiga, bisa dipakai untuk yang jari-jari pendek atau jari-jari panjang. Oke, bisa ya, mengerti ya. Lanjut di berikutnya, teknik melempar. Nah, teknik melempar ya. Nah, kalian perhatikan ya, karena di usia SMA, kuliah itu tidak sama beratnya. Ini sudah saya jelaskan, bisa kalian catat ya, sambil melihat ini bisa dicatat atau diingat ya, bisa dicatat atau diingat. Kemudian persiapan, posisi kaki seperti di gambar ya, tidak selebar bahu tapi agak lebar lagi, sesuaikan dengan tungkai kaki kalian. Nah, awalan seperti ini. Awalan ada 2 macam gaya atau 2 macam awalan. Ada yang gaya nyamping, ada yang gaya membelakangi. Gaya menyamping atau membelakangi ada yang putarannya full 1 putaran, ada yang 2 putaran, ada yang tidak usah memutar, terserah nanti gaya yang kalian sesuaikan dengan keinginan kalian dan jarak. Nah, yang intinya adalah jarak bisa maksimal, teori teknik dengan sempurna